Jika tak ada halangan yang merintangi, beberapa hari ke depan ini Ayu Ting Ting bersama keluarganya akan pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Beragam persiapan pun telah dilakukan Ayu sejak jauh-jauh hari. Mulai dari persiapan stamina hingga beragam perlengkapan yang dibutuhkan selama menjalankan ibadah di sana. Maklumlah karena Ayu juga mengajak Bilqis Humaira Razak, putri semata wayangnya yang kini baru berusia 3 tahun. Kalau Bilqis mah udah beres, dia mah udah dibawa semua empron-empronnya, kalau kita bilang alat-alatnya semua udah dibawa. Mainan pasti bawa, Play-Doh kayak gitu pasti bawa. Lagian kalau misalnya di sini nggak ada mainan, di sana kan banyak mainan, bisa beli. Ya takutnya nih Bilqis selama di perjalanan takutnya belum terbiasa gitu, karena kan lumayan jauh dan ini kita kan pesawatnya juga direct gitu, jadi langsung kalau misalnya transit masih enak bisa berhenti bandara berhenti. Kalau ini enggak. Layaknya orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, Ayu Ting Ting juga berbekal sederet doa yang akan dipanjatkannya di hadapan Ka'bah nanti. Mungkinkah satu doa yang akan dimintanya di sana adalah mengenai hal jodoh? Mudah-mudahan ada jodohnya, mudah-mudahan yang terbaik, minta aja yang terbaik. Santai-santai saja, jangan buru-buru. Sementara itu, pasca putus cinta dan ditinggal menikah oleh Stephen Williams beberapa waktu lalu, nampaknya Natasha Wilona masih betah menikmati status kesendiriannya. Lantas bagaimana dengan Verrell Bramasta yang belakangan santer disebut-sebut sebagai teman dekatnya? Bagaimana pula dengan kedekatan mereka saat bermain bowling dan kejutan yang diberikan Verrell saat Wilona merayakan ulang tahunnya di lokasi syuting belum lama ini? Jujur aja sebenarnya aku bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta sih. Itu ya pacaran pertama aja baru yang kemarin kan. Jadi emang aku susah. Jadi padahal aku di-entertain udah lama. Kalau misalnya aku mau gonta-ganti pacar kan bisa ya kan. Tapi aku susah, aku gak bisa kayak gitu. Aku tipe orang yang saat aku ngejalin suatu hubungan, saat aku udah benar-benar suka sama orang itu, nggak bisa cuma yang kayak buat iseng-iseng, ntar 2 bulan aku putus aja ganti yang lain. Nggak bisa, bukan tipe aku. Dan aku juga tipe orang yang saat aku lagi PDKT atau deket, belum pasti aku bakal jadian sama orang itu. Dan ngapain aku harus umbar-umbar aku lagi deket sama siapa. Toh kalau nggak jadi, kecuali kayak misalnya udah pacaran gitu kan. Kalau udah pacaran kan kadang-kadang kita nggak mungkin juga nutup diri kita, pokoknya nggak boleh ada yang tahu ya, media nggak boleh ngeliput ya kan, nggak mungkin. Jadi kita kayak let it flow aja. Kalau seandainya tiba-tiba media mensorot dan mereka mau tahu, ya kita it's okay. Tapi kalau misalnya media belum mencium juga, kita nggak berusaha buat ini dong liput gue dong sama pacar gue, enggak. Jadi ya emang aku kayak gini orangnya gitu. Ya banyak orang yang suka bilang kayak gitu ya, karena kan orang identik dengan move on itu harus cepet-cepet cari pacar baru atau gimana. Cuma menurut aku move on itu masalah hati sih. Kalau hati kamu udah move on, ya kamu jalanin hari aja seperti biasa, tanpa kamu pusing dengan sekitar, tanpa kamu pusing dengan hal-hal lain. Kamu jalanin hari dengan biasa, bahagia. Kamu ngelakuin hari-hari dengan hal-hal yang kamu suka. Ya ngapain lagi kan. Boleh saja Wilona mengaku sebagai orang yang tidak mudah untuk jatuh cinta. Pasca kandas hubungan cintanya dengan Stephen Williams, bukan hanya Verrell yang disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengannya. Belakangan ini berhembus juga kabar tentang Wilona yang dekat dengan seorang pengusaha asal Pulau Dewata, Bali. Intinya kan aku bilang tadi kalau public figure tuh nggak jauh-jauh ya. Kita lagi jalan sama siapa, orang bilang pacaran. Kita lagi misalnya kedatangan Verrell ke lokasi, orang bilang pacaran ya sama Verrell. Kita jalan sama teman kita di lokasi, deket ya sama ini. Padahal intinya ya seperti yang terlihat, itulah yang kenyataannya, bahwa aku emang sekarang lagi sendiri. Intinya aku sama Verrell sih sejauh ini kita berteman. Kita udah sahabatan selama 3 tahun lebih, dan ya untuk saat ini ya emang kita begini sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang gosipin udah kayak gini ya kenyataannya belum gitu, bukan. Jangan baper. Disebut melecehkan kepolisian dengan menyebut bahwa penemuan bom panci sekedar pengalihan isu atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, komedian sekaligus anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Rabu kemarin kembali menyambangi kantor Dewan Pers.
Dalam kesempatan itu, Eko mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers tentang 7 media daring pemuat berita yang menyudutkannya itu. Langkah Eko ini adalah lanjutan dari klarifikasinya ke Bareskrim Polri pada Jumat 16 Desember 2016 pekan lalu. Pada saat tanggal 16 Desember saya mengklarifikasi, itu tidak serta-merta selesai masalahnya. Tetapi harus mendapatkan surat pernyataan dari Dewan Pers. Apakah ini anggota Dewan Pers atau bukan? Kalau misalnya iya anggota Dewan Pers, otomatis yang menyikapinya adalah saudaraku atau dari Dewan Pers. Tapi bila bukan, maka bisa disikapi langsung dengan pihak kepolisian. Polisi memang tak bisa langsung mengambil langkah-langkah hukum apabila terkait media. Kepolisian harus mendapat rekomendasi Dewan Pers. Apakah masalah Eko ini bisa diselesaikan melalui jalur jurnalistik atau tidak? Dewan Pers pun kemarin mengeluarkan rekomendasi bahwa Eko adalah korban kejahatan cyber yang tak bisa diselesaikan oleh Dewan Pers dengan hak jawab. Dewan Pers sudah meneliti dan kita menyimpulkan Pak Eko ini adalah korban kejahatan cyber. Ya, dan Dewan Pers sudah membuat surat kepada Pak Ferry selaku pengacaranya Pak Eko, ya, kuasa hukumnya, untuk bisa mengadu kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara proses hukum. Kasus yang menimpa Eko ini sebetulnya tidak akan melebar sedemikian rupa jika tidak ada seseorang yang melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut Eko, awalnya ia tak ingin menanggapi berita yang menyudutkannya tersebut. Tapi saat seorang penyidik kepolisian bernama Sofyan Armawan membuat laporan, Eko terpaksa menanggapinya dengan serius. Kini saat kebenaran mulai terkuak, Eko ingin agar laporan polisi itu dicabut dan nama baiknya dipulihkan. Kami menghimbau kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah pelapor, ya, agar mencabut laporan polisinya, ya, yang berkaitan dengan laporan kepada Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ini di surat ini berarti pelapornya harus melakukan rehabilitasi nama baik. Jadi Kapolri harus melakukan rehabilitasi nama baik. Yang kedua, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengusut tuntas, ya, tulisan yang dimuat oleh 7 media cyber atau blogspot ini. Selain meminta agar laporan polisi padanya dicabut dan kemudian memulihkan nama baiknya, Eko juga meminta kepolisian untuk memproses 7 media yang memuat berita tidak benar itu. Jika hingga tenggat waktu 23 Desember sama sekali tidak ada respons yang jelas. Melalui kuasa hukumnya, Eko memang sedang menunggu respons atas somasi yang dilayangkannya pada 7 media tersebut. Surat tersebut kami kirimkan pada tanggal 16 Desember. Kemudian somasi itu kita berikan 7 hari. Berarti terakhir nanti tanggal 23 sekitar hari Jumat kalau nggak salah saya. Ya, itu ultimatum kami atau somasi kami, teguran kepada 7 media. Tergantung penyidik. Apakah ingin menggunakan KUHP, fitnah, misalnya pencemaran nama baik, atau dengan menggunakan Undang-Undang ITE, itu urusan penyidik. Kejahatan cyber kini memang menjadi modus baru para kriminal menjalankan aksinya. Tidak hanya penipuan dan perampokan, fitnah